Beberapa saat kemudian, Kei dan Senja sudah berada di dalam gedung resepsi pernikahan. Para tamu undangan nampak sudah memenuhi ruangan tersebut. Mereka bergabung bersama Arka Sabrina, Willy dan Alina. Di sisi lain, Ethan dan Kiana baru saja tiba. Mereka pun sama mendapatkan undangan, karena masih ada hubungan pekerjaan dengan si empunya pesta. Kiana tampil cantik, lengannya menggandeng Ethan dengan senyum bahagia. Begitupun dengan Ethan, ia nampak begitu gagah berjalan berdampingan dengan Kiana serta menebar senyum terus-menerus. Kiana, Kei melebarkan matanya, saat melihat Kiana baru saja masuk bersama Ethan. Hampir 15 hari ini ia kehilangan Kiana, tanpa kabar dan tidak pernah melihatnya sekalipun. Senja, Syabi, Kak Alina, sapa Kiana saat mereka sudah saling berhadapan. Mereka pun disambut gembira oleh ketiga perempuan cantik tersebut dengan cipika-cipiki, lalu saling bertanya kabar. Hai, Ki, apa kabar? Kok baru kelihatan lagi? Aku kangen loh. Lalu, Senja melirik ke arah Ethan sebagai isyarat tentang rencana menikah dengan Ethan tempo hari. Maaf ya Senja, ternyata setelah kami dari rumah Mami Kei, aku langsung dipingit oleh mamiku. Kita jadi kok menikah 4 hari kemudian. Mami dan Papi Kei dan Bang Willy juga hadir. Tapi kami masih merahasiakannya dari Kei, katanya kamu yang minta. Tutur Kiana, berakhir dengan pertanyaan. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat ya Ki, aku ikut bahagia. Iya memang aku yang meminta agar Kak Ethan, Papi dan Mami, serta Bang Willy merahasiakan pernikahan kalian dari Mas Kei untuk sementara, hingga pengobatan luka di kepalanya dinyatakan sudah selesai dan sembuh total. Aku khawatir Mas Kei akan. Aku paham Senja, terima kasih ya. Kiana memeluk Senja, Sabrina dan juga Alina yang menyimak pembicaraan mereka, ikut berpelukan. Kei yang memperhatikan dari jarak lebih dari 2 meter, tidak curiga. Ia hanya berpikir mereka hanya melepas rindu, setelah Kiana mengenal Senja mereka memang terlihat akrab. Sedangkan Ethan yang tadi berbincang sebentar dengan teman lamanya, kini ia menghampiri Kei, Willy juga Arka yang sedang menikmati hidangan di meja yang agak jauh dari tengah-tengah pesta. Hai bro, apa kabar? Sapa Ethan dengan mengangkat tangan dan melebarkan telapak tangannya sebagai pertanda salam teman, lalu disambut oleh mereka dengan hal yang sama, tangan mereka saling bertaut. Ethan, kemana aja lu bro? Kemarin bukannya lu bilang lagi di Singapura? Tanya Kei saat Ethan sedang mengambil gelas minuman. Gue baru balik tadi siang. Biasa, Kiana minta ditemani hadir di pesta ini, jawab Ethan santai. Sebetulnya Ethan ingin sekali Kei mengetahui pernikahan antara dirinya dan Kiana. Bro, ada apa sih ini? Tanya Kei lagi dengan mimik bingung. Arka dan Willy menyimak, keempat perempuan hilang dari pandangan mereka. Sepertinya ke stand makanan sembari ngobrol seputar perempuan dan pernikahan Kiana yang belum mengadakan resepsi pernikahan. Ada apa? Bagaimana sih Kei? Ethan malah balik bertanya. Lu dan Kiana, kok Doi bisa datang bersama dengan lu dan Doi menghindari gue? Tanya Kei lagi. Gak ada apa-apa kok, kita teman kan dari dulu. Ya mungkin gak enak takut ganggu lu bro, kan lu baru keluar dari rumah sakit. Masa sih? Kei nampak berpikir, lalu ia berdiri dan meninggalkan ketiga orang di hadapannya. Kei kenapa sih? Tanya Arka setelah Kei menjauh. Cemburu, Kak, Willy mengekeh sembari meneguk soft drinknya. Maksudnya, Arka belum paham. Hehe, kamu tahu kan, Kei itu suka sama Kiana. Bahkan kemarin dia sempat mau melamar Kiana setelah pulang dari rumah sakit. Ternyata sejak hari itu Kiana menghilang. Galulah Kei, dia saat ini seperti hidup tanpa arah. Pikirannya ke Kiana, sedangkan hati dan perasaannya tetap tertaut pada Senja, hanya tidak sadar saja, tutur Willy. Oh, lalu, selama ini Kiana kemana? Kok malam ini, bisa tiba-tiba muncul dengan Bang Ethan? Tanya Arka kembali, ia betul-betul tidak paham dengan situasi saat ini. Karena Arka tidak tahu kalau Ethan dan Kiana sudah menikah. Ya tentu saja bersama suaminya dong, bulan madu. Timpal Ethan dengan senyum tipis. Ia masih ingat, 4 hari yang lalu berhasil membuat Kiana menanggalkan status perawan dan tentu saja ia pun merelakan keperjakaannya untuk Kiana. Kini mereka sama-sama telah menjadi suami istri seutuhnya. 15 hari yang lalu, setelah Ethan mengajak Kiana menemui orang tuanya, ia mengutarakan maksud untuk menikahi Kiana. Tidak ada penolakan dari orang tua Kiana, akan tetapi saat Ethan menemui Papi Kei, ia meminta Ethan menunda setidaknya 2 atau 3 hari. Mengingat keadaan Kei yang baru saja pulang dari rumah sakit. Ada apa? Serius sekali? Sampai kami berdua harus berkumpul di sini.
Tanya Papi Kei saat mereka sudah berada di ruang serbaguna di rumahnya. Kei sedang istirahat waktu itu di kamarnya. Aku, baru saja menemui orang tua Kia. Aku akan menikahinya, Auntie Unchle. Baik, apa tanggapan mereka? Tanya Papi dengan tenang. Mami masih menyimak. Sudah setuju, Unchle, jawab Ethan. Lalu ia menyandarkan kepalanya di bahu Mami dan Mami mengelus sayang kepala keponakannya itu. Bagus, lalu, kapan kalian menikah? Tanya Papi Kei kembali dengan duduk santai bersandar di sandaran sofa. Sekarang, setelah meminta izin pada Unchle dan Auntie. Are you crazy? Come on, masa sekarang? Papi terkejut, begitupun Mami. Hehe, aku ingin secepatnya, sah Unchle. Bukan begitu, selain kami belum ada persiapan. Kei baru saja pulang dari rumah sakit, tidak mengapa sih. Akan tetapi, rasanya tidak etis saja. Bagaimanapun, saat ini Kei memiliki perasaan kepada Kiana. Ujar Papi. Ya, aku paham, Unchle. Tapi, takut Kei merebut Kiana dari kamu. Tanya Papi dengan mengekeh. Ethan mengangguk. Papi pastikan, tidak akan. Bagaimanapun, Kei sudah memiliki senja. Setelah pengobatan luka di kepalanya sudah selesai dan Kei tidak merasa pusing berlebihan. Maka Papi dan Mami akan berusaha membuat Kei mengingat senja, atau kami akan menikahkan mereka kembali dengan keadaan Kei saat ini. Tutur Papi dengan penuh keyakinan. Ethan kembali mengangguk, lalu ia merebahkan tubuhnya dan meletakkan kepalanya di pangkuan Mami dan Mami mengelus kepalanya dengan sayang. Aku percaya akan Unchle dan Auntie. Aku hanya lelah, walaupun aku memiliki kalian. Sebagai orang tua yang menyayangiku dengan sepenuh hati. Memiliki Kei, saudara yang juga menyayangiku. Akan tetapi, aku juga ingin memiliki sandaran lain, sebagai penyemangat hidup, sebagai tempat aku pulang di kala penat setelah bekerja. Aku ingin menikah dan memiliki keluarga, ucap Ethan terdengar, suaranya agak bergetar menahan tangis. Papi paham. Oke, bagaimana kalau 4 hari ke depan? Papi akan bicara kepada orang tua Kiana malam ini. Anggap saja lamaran dadakan, bagaimana? Tanya Papi. Ethan nampak berpikir sejenak. Baiklah, aku akan menuruti permintaan Unchle. Maafkan kami sayang, kami tidak bermaksud egois. Hanya saja, kamu tahu sendiri kan Kei saat ini kembali seperti dulu, terlihat begitu mencintai Kiana. Kali ini Mami ikut bicara dengan nada lembut seperti biasanya. Tangannya tidak lantas diam, ia tetap mengelus lembut kepala Ethan dengan sayang. Ya Auntie sayang, aku paham, jangan khawatir berlebihan. Ethan mengecup tangan Mami beberapa kali. Ekspresi rasa sayang dari anak terhadap ibunya. Mami tersenyum sendu, lalu ia saling berpandangan dengan Papi dan kembali tersenyum. Ethan memang tetap memanggil mereka dengan Unchle dan Auntie. Walaupun Mami dan Papi membiaskan diri menyebut mereka Papi dan Mami. Namun, mereka tidak memaksa agar Ethan ikut memanggil mereka dengan sebutan Mami dan Papi juga. Mami senang kamu mau menikah. Rasanya lega, Mami dan Papi sudah menunaikan janji kepada papimu, bahwa kami akan menjaga kamu hingga dewasa. Ujar Mami kemudian. Terima kasih Auntie. Ethan yang memang sudah seperti anak kandungnya walaupun keponakan. Maka dari itu Ethan pun tidak lebih dari anak yang manja jika dalam lingkungan pribadi anggota keluarga inti. Mami pun tidak keberatan dengan sikap Ethan, ia menganggap Ethan sama seperti Kei. Memeluk dan mengecup pipi atau kening tanpa sungkan. Papi Kei tahu itu dan merasa senang karena Mami mampu menyayangi keponakannya dengan tulus. Maka malam itu, Papi dan Ethan yang ditemani Willy, akhirnya menemui orang tua Kiana. Mereka melakukan lamaran sederhana dan merencanakan hari pernikahan yang juga akan diadakan secara sederhana. Nanti jika Kei sudah tahu pernikahan mereka, maka resepsi pernikahan baru akan dilangsungkan dengan meriah. Keputusan final, Ethan dan Kiana menikah 4 hari kemudian. Mereka melakukan pernikahan itu sesederhana mungkin dan di hotel yang tertutup. Agar Kei tidak curiga saat Papi izin keluar kota bersama Mami 1 harian itu. Padahal mereka menghadiri pernikahan Ethan Kiana yang juga dihadiri Willy Alina. Ini pun permintaan dari Senja, agar Kei jangan sampai tahu. Ia khawatir Kei akan mengalami sakit kepala yang bisa saja membahayakan kesehatan Kei. Setelah pernikahan, Ethan dan Kiana langsung berangkat ke Turki. Itu keinginan ibunya Ethan, ia ingin merayakan pernikahan sang putra bersama keluarga suaminya. Walaupun tetap dengan perayaan sederhana. Setelah tinggal di Turki selama hampir 1 minggu, Ethan membawa Kiana ke rumah lama mereka di Singapura yang masih terawat dengan baik. Disinilah Ethan menghabiskan waktu bersama Kiana, saling bercerita dan bercinta.
Malam hari di kamar Ethan yang cukup luas. Babe, hampir 10 hari loh kita nikah. Tapi kamu masih takut untuk itu? Ethan terdiam sejenak. Kiana mengerti, mereka belum sepenuhnya melakukan malam pertama. Kiana tersenyum, lalu ia memeluk Ethan. Kamu bebas melakukannya sekarang. Ketika di Turki aku malu. Malu? Tanya Ethan. Malu sama mami. Kiana menyembunyikan kepalanya di antara ketiak dan dada Ethan, ia tampak menggemaskan. Aku berharap, kamu melakukan kegilaan seperti waktu di apartemenku, yang hampir saja merenggut keperjakaanku, ucap Ethan dengan mengekeh. Darling, jangan mengingatkan aku akan kejadian itu lagi. Aku malu, kok bisa aku senekat itu. Kiana makin membenarkan wajahnya pada tubuh Ethan karena malu. Ethan menarik lembut Kiana hingga kini mereka saling berhadapan dengan posisi duduk. Izinkan aku memiliki kamu sentuhnya malam ini. I love you Kiana. I love you more Ethan. Aku mengizinkannya. Kalau begitu keperjakaanmu juga akan miliki seutuhnya. Balas Kiana. Tentu Princess. Aku menjaganya untukmu. Aku pun, menjaga diriku dari sentuhan laki-laki manapun hanya untukmu. Kiana nampak berlinangan air mata. Begitulah jodoh bekerja. Orang yang saling mencintai terpisah jarak dan waktu dalam kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya dipersatukan jua dalam pernikahan yang mereka impikan dan menjadi doa-doa selama ini. Karena mereka berjodoh maka mereka kembali bertemu dalam keadaan lebih baik dan waktu yang tepat, kini keduanya telah menyatu dalam muara kasih ikatan suci pernikahan. Tentu atas izin Sang Pencipta. Ethan mulai mengecup kening Kiana, beralih ke kelopak kedua matanya. Lalu pelabuhan terakhir sebelum berlanjut ke hal lain tentu saja Ethan menguasai bibir istrinya dengan lembut dan akhirnya menuntut. Setelah hampir 1 jam bergumul, keduanya sudah tidak berbusana. Bismillahirrahmanirrahim, kamu sudah siap kan, babe? Tanya Ethan. Siap darling, perlahan ya, bisik Kiana. Ethan mengguk. Agak lama Ethan berusaha menerobos pertahanan Kiana, palu mulai membasahi tubuh keduanya. Ethan terus berusaha hingga terdengar jerit kesakitan dari mulut Kiana. Belum lagi punggung dan lengan Ethan yang mendapatkan cakaran serta cengkraman kuat Kiana untuk menyalurkan rasa sakitnya. Tahan babe, bisik Ethan. Kiana hanya mengangguk pelan. Air matanya masih bergelayut manja di sudut matanya. Ethan menyeka dengan ujung ibu jarinya lalu mengecup kening Kiana dengan penuh kasih sayang. Akhirnya setelah Kiana tenang, Ethan melanjutkan kembali aktivitas malam pertama mereka. Hingga keduanya dilanda pencapaian dari kegiatan panas di sunyi malam yang sudah hampir pukul 12 malam itu. Kiana dan Ethan telah melebur dalam satu asa bersama berbalut asmara. Rasa bahagia dan lelah bercampur menjadi satu, hingga Ethan kembali melancarkan aksinya, membuat mereka bergadang sampai pagi dengan beberapa babak permainan. Kembali ke acara pesta pernikahan. Memang siapa, suaminya Ki? Tanya Arka. Ethan, lihat istrimu, ucap Willy menunjuk ke arah Kiana yang sedang ditarik Kay, membuat Arka yang tidak tahu Ethan dan Kiana sudah menikah, nampak terkejut. What? Jadi, yups. Ethan dan Kiana sudah menikah dan Kay belum tahu, jawab Willy, sedangkan Ethan sudah beranjak untuk membawa Kiana menjauh dari Kay. Di luar gedung, hei cepat sedikit, nanti mereka keburu pulang, percakapan Raila dengan seseorang di seberang telepon. Lalu ia menutupnya. Raila berjalan mondar-mandir, agak cemas karena orang yang ia tunggu tak kunjung datang. Setelah 15 menit, orang yang Raila tunggu pun tiba. Dia memberikan sesuatu pada Raila dan setelah Raila menerimanya, mereka berpisah. Raila masuk ke dalam gedung dan orang tersebut pergi dari pelataran parkir. Apa-apaan ini bro? Ethan menepis tangan Kay yang sedang memegang tangan Kiana. Apa? Hanya ingin mengajaknya bicara. Mengapa dia menghindar dari gue bro? Apa salah gue sama dia? Tanya Kay dengan nada tinggi. Hiruk-pikuk para tamu nampak tidak mempengaruhi mereka yang sedang dilanda ketegangan. Senja dan Sabrina tidak bisa berbuat apapun. Alina kembali pada suaminya, ia meminta Willy memisahkan mereka. Alina takut terjadi perkelahian di antara mereka. Tidak perlu khawatir, sayang. Aku mengenal mereka dari kecil. Mereka tidak akan menyelesaikan masalah dengan keributan di tempat umum seperti ini. Ujar Willy. Aku hanya takut, Mas. Tenang, sayang. Kita lihat dari sini, Kak, sebaiknya kamu dekati Senja dan Syabi. Aku khawatir, mereka yang akan merasa tidak nyaman, karena Kay mulai emosi. Kalau Kiana dan Ethan sudah paham cara menjinakkan Kay, pinta Willy pada Arka kemudian. Baik bang, Arka berdiri dari duduknya. Oh ya, setelah mengucapkan selamat pada kedua mempelai, aku sama Alina pulang duluan ya. Aku harus istirahat lebih cepat,
karena besok pagi harus berangkat ke Semarang. Oke bang, ucap Arka. Jangan lu colek-colek tuh adik gue. Hihi, enggak bang, tenang aja. Kalau gak hilaf. Arka ngacir dari hadapan Willy dan Alina. Adik ipar, kurang asem, pekik Willy membuat Alina tertawa. Akhirnya mereka menyalami kedua mempelai dan setelahnya memilih pulang. Ethan berusaha menenangkan Kay. Kiana pun demikian. Senja mendekati Kay, kali ini ia pun harus membuat Kay tenang. Mas, lebih baik pulang yuk. Jika Mas Kay hendak bicara dengan Kiana, besok saja, di rumah. Akan lebih nyaman Mas, bujuk Senja. Tapi, aku ingin malam ini juga, Kiana menjawab pertanyaanku. Kay, besok ya, ucap Kiana. Sekarang, di luar gedung. Kay begitu keras kepala. Mas, ucapan Senja terjeda. Karena di saat yang sama, seorang pelayan membawakan minuman untuk Senja. Katanya seseorang yang mengenal Senja dan Kay memberikan minuman tersebut. Senja menerima minuman tersebut dan tersenyum kepada seseorang yang ia kenal yang telah memberikan minuman tersebut dan sedang berdiri di sisi lain gedung. Kay dan Ethan masih saling menatap tajam, saat suara tawa seseorang membuat para tamu terkejut. Rayla sedang tertawa-tawa seperti orang kurang waras di antara para tamu. Para tamu pun mulai riuh, ingin tahu apa yang terjadi pada model cantik itu. Sebagian mulai menjauh dan sebagian lainnya mulai mendekat. Rasakan, senjata makan tuan, cibir seseorang yang berdiri tidak jauh dari Rayla.